ya kan? Termasuk fitur lain, gangguan jaringan, kemudian aplikasi error, sedang menjalani misalnya isolasi mandiri, atau sedang dalam perawatan sakit, atau sedang di misalnya maaf mungkin posisi ada kedukaan ya. Nah nanti digunakanlah fitur kendala dengan bijak dan rasional. Tapi dengan catatan Bu, untuk fitur kendala ini ada ketentuannya. Jadi kalau mau menggunakan fitur kendala, karena di sini paketannya sama dengan perhitungan misalnya ada nominal, tentunya tidak semudah itu Bapak Ibu ya. Nanti akan disiapkan semacam pernyataan. Pernyataan itu akan dilakukan oleh yang bersangkutan dan harus sepengetahuan dari atasan atau pimpinan di tertinggi di OPD. Nah selanjutnya nanti fitur kendala ini tidak serta-merta Bapak Ibu akan menutupi ketidakhadirannya. Nah itu ada prosesnya yang namanya proses approval. Syaratnya adalah ketika Bapak Ibu melaporkan pernyataan kendalanya kepada pimpinan, kemudian pimpinan memberikan rekomendasi dan persetujuan, selanjutnya atas dasar itu kami akan melakukan approval. Sehingga Bapak Ibu setelah dilakukan approval, posisi check-in pagi atau check-in sore yang mana di dalamnya ada perhitungan nominal itu akan berada di posisi sama dengan Bapak Ibu melakukan presensi secara normal. Alhamdulillah ya, tapi cuma ini yang kita khawatirkan kalau semua pegawai menggunakan kendala ini sebagai ini. Makanya kita ada apa nanti ada pengaturannya lagi tersendiri. Baik Bapak Ibu, tetap semangat karena memang jam-jamnya ini. Jadi mestinya ini ada yang lagu karena jadi inilah yang kita bisa sampaikan Bapak Ibu terkait bahwa intinya adalah itu tadi bagaimana itu status WFO, bagaimana itu status tugas dinas, dan di luar dari tugas dinas kita posisi di mana lagi. Nah itu ada satu alternatif kita siapkan di fitur kendala. Mudah-mudahan bahwa tujuan dari pengembangan aplikasi Hadirku ini itu sudah bisa mewakili beberapa kondisi yang kita alami terkait dengan bagaimana kita melaporkan aktivitas atau kehadiran Bapak Ibu setiap OPD. Intinya Bapak Ibu, aplikasi ini kita coba berusaha menjadi bagian dari solusi pengelolaan kehadiran pegawai negeri sipil atau ASN Kota Palu, hingga semua pengelolaannya akan secara cepat sampai ke kita, ke kami ya. Jadi pada saat Bapak Ibu di situ absen, maka secara otomatis posisinya pada saat itu juga laporannya langsung ke alat kami ya. Itu. Jadi untuk sementara Bapak Ibu sambil mungkin ada ini kita rehat sedikit. Kita mungkin akan buka dulu sesinya untuk tanya jawab. Jadi sebelum kita buka ya, kita barangkali ini setengah menit, silakan mengajukan pertanyaan, bisa juga dari chatting. Bagaimana, host? Kita buka. Ya, saya silakan dulu ya. 1 menit lah. Makasih Bu ya, Bapak. Terima kasih untuk Bapak Darlan yang sudah menyampaikan pemaparan. Bagi yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan atau raise hand di fitur reaction, atau kalau menggunakan komputer. Kalau menggunakan handphone, dapat
memilih kolom partisipan, baru pilih nama kita, baru tekan raise hand atau gitu. Bisa juga langsung lewat kamera mengangkat tangan kalau apabila ingin itu sebelum kami bacakan yang di kolom chat. Mana anu? Adakah yang itu? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kami langsung bantu membacakan yang ada di kolom chat ya. Oh, mungkin dari Rumah Sakit Anutapura? Boleh Ibu yang menggunakan nama Pak Direktur situ ya? Iya, iya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Rumah Sakit Anutapura ingin menanyakan tentang presensi yang di situ ditentukan waktunya ada pagi, siang, dan sore. Sementara di kita di rumah sakit ini kan ada 6 hari kerja. Nah, di situ hanya sampai hari Jumat. Dan waktunya presensi sore itu jam 16 ke atas. Kami 6 hari kerja itu jam pulang 14. Jam 14. Karena kita 6 hari kerja. Nah, bagaimana dengan presensi sore itu jam 16? Dan yang kedua, di sini juga kita teman-teman yang fungsional tertentu itu ada shift jaga. Jadi ada yang pagi, ada jaga siang. Pagi itu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Terus jaga siangnya jam 2 sampai jam 9 malam. Terus jaga malamnya jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Bagaimana mengenai presensinya, caranya mengisi presensi dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kami tampung dulu pertanyaannya. Berikutnya mungkin dari Pak Saifuddin ya. Boleh silakan Pak di Oke, unmute. mungkin ada di sudah dibagi ya untuk iPhone. Kayaknya sudah. Nah, cukup nanti pakai link itu Bu. Nanti masuknya nanti sama mengikuti proses presensinya. Nah, kemudian kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Jadi secara umum Bapak Ibu, karena teman kami ada yang memantau posisi yang bertanya tentang apa, termasuk yang tugas belajar atau mungkin termasuk yang tugas pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah, ataupun mungkin kalau di rumah sakit pegawai yang kena jadwal shift. Kemudian sekarang ini juga ada kondisi WFH. Jadi kesemuanya itu Bapak Ibu masuk di dalam kriteria tugas kedinasan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fitur tugas dinas. Tentunya kurang kesepakatannya nanti untuk memberikan keterangan. Jadi setelah Bapak Ibu memilih tugas dinas, dan itu juga ketika Bapak Ibu pada saatnya mungkin misalnya ada kegiatan dari sekolah ke sekolah ya untuk pengawas, atau teman-teman ASN yang sedang menjalani tugas belajar. Nah itu kan semua dalam posisi kondisi kedinasan. Jadi dipersilakan Bapak Ibu itu menggunakan tugas dinas. Nah, ini di
Di Android itu juga ketika Bapak Ibu posisinya tidak ada di posisi di kantor. Ternyata Bapak Ibu posisinya sudah diharuskan untuk melakukan check-in sore atau check-in pagi misalnya. Maka Bapak Ibu pada jam check-in pagi ya contoh, itu tinggal memilih tugas dinas. Karena ketika Bapak Ibu ada di luar lokasi atau area yang sudah kita tentukan itu, maka secara otomatis yang muncul di tampilin itu adalah tugas dinas. Tinggal Bapak Ibu menurut dinas-dinasnya masing-masing nanti menambahkan data tentang atau keterangan dalam rangka apa gitu. Seperti misalnya mengawas sekolah A, mengawas sekolah di SD atau di SMP apa. Nah, kalau memang di mau lengkapnya lagi dengan alamatnya jalan apa, gitu. Jadi sedang melaksanakan tugas mengawas di SD ini, alamat jalan ini. Kalau mau simpel juga enggak ada masalah Bu, nanti Pak ya, nanti sedang sedang tugas belajar, enggak apa-apa, atau sedang mengawas di sekolah, nah, gitu. Nanti dikondisikan saja. Yang penting nanti sistem akan merekam Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sedang ada di luar lokasi. Tugasnya apa? Oh berarti mengawas. Oke lah, karena itu tugas kedinasan, nanti sistem akan membaca bahwa posisi Bapak Ibu di jam check-in pagi sudah normal. Karena Bapak Ibu posisinya melakukan setiap kali check-in itu sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan. Kira-kira begitu. Jadi secara umum Bapak Ibu, saya jelaskan lagi, tugas WFO, status WFO artinya ketika Bapak Ibu posisinya ingin melakukan presensi pada jam-jam yang sudah ditentukan, seperti misalnya pada check-in pagi, atau check-in siang, atau check-in sore, nah itu posisi ada di kantor. Maka secara otomatis Bapak Ibu tinggal menggeser saja, karena pada jamnya yang sudah diatur, tinggal main geser. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu posisi ingin melakukan presensi pada jam waktu presensi, kemudian posisi Bapak Ibu berada di luar area kantor, ya kan? Maka ada dua kondisi. Nanti kurang Bapak Ibu lihat, kalau itu tugas yang atau posisi Bapak Ibu berada di dalam posisi melaksanakan tugas-tugas kedinasan, termasuk itu shift misalnya, atau termasuk pengaturan WFH, itu termasuk juga tugas-tugas pengawasan, juga kayak di OPD lain misalnya yang kayak penyuluh ya, menyuluh di lapangan, maka kategorinya di sana adalah tugas dinas. Silahkan gunakan fitur tugas dinas. Nah, keterangannya nanti dikondisikan saja. Jadi tidak panjang, cukup singkat, padat, dan tidak kemana-mana. Nah, gitu kira-kira. Itu tadi ya, termasuk yang pengawasan. Yang tugas belajar juga begitu. Nah ini, oke ya. Kalau kita kembali yang Android gimana Bu? Bisa diinformasikan ulang. Yang jelas kita sudah sampaikan dia menggunakan link khusus, tapi menggunakannya pakai browser Safari Bu ya. Ada mungkin pertanyaan sebelum kita masuk kepada membahas tentang 6 hari kerja tadi? Dipersilakan Bu. Atau masih ada yang kurang jelas? Atau ada tambahan?
Mungkin saya akan ada salah satu pertanyaan dari rumah sakit Anantapuraja. Karena termasuk sini ada permasalahan dengan membuka aplikasi Hadirku. Awalnya salah input NIK atau NIP ini, Bu. Sudah perbaiki dan restart ulang, tetap tidak bisa digunakan aplikasi tersebut. Ya, kalau untuk permasalahan ini, ada beberapa juga yang bertanya kemarin. Ternyata HP yang bersangkutan ada namanya di root atau diinstal ulang, bukan OS atau sistem operasi bawaan dari handphone tersebut. Jadi kalau handphone yang namanya kalau kita bilang device root, itu otomatis tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Itu yang kami sampaikan. Karena kami sudah coba mencegah beberapa kerentanan-kerentanan dalam aplikasi ini, termasuk ya penggunaan yang mungkin kita sudah sampaikan di materi termasuk video tutorial kami sebelumnya. Kalau untuk yang pertanyaan masuk kerja ya, ada yang saya bacain di chat ini Pak Safrudin, Esos MSI, bagi 75% dari rumah dan 25% di kantor. Ya, penyampaian kemarin kita kan sudah itu, makanya pada rantai penyampaian silakan menggunakan fitur tugas dinas yang WFH. Tapi kalau bisa keterangannya diperpanjang sedikit, mungkin WFH dengan apa yang dilaksanakan Bapak Ibu ada di rumah, mungkin seperti membuat laporan kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan KBM, untuk di fasilitas kesehatan, mungkin seperti di kepegawaiannya, kami sarankan mungkin lebih ke membuat atau rekap daftar kehadiran dan lain-lain, seperti begitu. Untuk yang izin dan cuti, ya ini kalau yang izin, ini yang kami masih pelajari kemarin, tapi kita penyampaian karena kami kemarin masih berpegangan dengan peraturan untuk perkada kemarin untuk tambahan penghasilan, itu yang kita gitu. Makanya kami agak tidak memperhatikan untuk cuti. Jadi cuti ini sebenarnya kita akan masih sementara dalam tahap pengembangan. Jadi kalau tahap pengembangan ini jadi apabila ada PNS Jadi untuk referensi tadi Bapak Ibu kita coba ini dulu ya, kita coba dalami bersama dulu. Karena memang karena kalau kita paksakan ikut kan nanti itu kan mempengaruhi nanti secara umum
eh, perhitungan PPP yang ada di OPD yang lain yang 5 hari kerja. Nah, nanti kita coba didiskusikan nanti terkait itu. Terutama memang yang perlu kita, kalaupun misalnya nanti eh, perhitungan terhadap TPP itu tidak dengan mengabaikan itu, tentunya kita berusaha bagaimana supaya untuk teman-teman yang ada di tadi di beberapa OPD ya, seperti yang di mana di puskesmas, sekolah atau di mana di rumah sakit, itu kita landasannya supaya bisa kita monitoring kehadirannya Bapak Ibu. Mungkin hanya betul lagi nanti kita diskusikan ya soalan untuk kehadirannya yang 6 hari kerja. Bapak Ibu, untuk materi tadi mungkin yang sip-sipan terkait dengan pola perhitungan TPP-nya itu kita sementara pending dulu Bapak Ibu ya. Nah kali ini kita akan masuk ke pengelolaan akun ya. Nah ini nanti yang kena ini khusus untuk Bapak Ibu pengelola kepegawaian yang khusus untuk dinas pendidikan dengan dinas kesehatan termasuk 4 UPTD ya. Jadi nanti untuk sebab pengelolaan kepegawaian itu nanti akan memiliki akses untuk masuk di sini. Nah, untuk saat ini kami akan contohkan dulu yang BKPSDMB ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya akun nanti, tentu hak aksesnya nanti ini karena khusus untuk sebab umum, sebab kepegawaian, nanti kita konfirmasi untuk diberikan akun dan password akses untuk bisa masuk. Nah kali ini kita akan mencontohkan yang BKPSDMB ya, BKPSDMB punya. Jadi nanti teman-teman yang lain nanti bisa harap untuk tetap di ini stay untuk melihat saja untuk menyimak. Jadi yang di dinas pendidikan ya, Bu Mas Nuni, aduh, Bu Mas Nuni asik, ya. Kemudian dinas kesehatan ya, dinas kesehatan. Ibu Mas Nuni sudah ada akunnya ya, belum Bu ya? Belum? Sudah? Iya. Oke, kita klik login saja supaya melihat ada apa yang ada di dalam. Ibu, dinas pendidikan sudah pernah buka? Sudah, Pak. Nah, ya. Dinas kesehatan di mana? AIS, mantap. Dinas kesehatan belum ada ya? Yes, Bu. Oh, dinas juga sudah. Ya. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan tanggal 1 ke depan Bapak Ibu, Ibu ya. Yang pertama setelah kita login, nah coba kita membuka daftar pegawai ya, daftar pegawai. Nah jadi di sini akan menampilkan, karena kebetulan ini adalah BKPSDM punya ya, jadi nanti seperti itu. Untuk pertama ini akan menampilkan daftar pegawai yang Ibu kelola ya, pegawai-pegawai siapa semua. Yes, Bu. Nah di situ ada fitur editingnya. Nah fitur editing, coba yang lain Pak, yang lain kita cancel dulu ya. Yang lain siapa ini? Pak Fuad sajalah, Pak Fuad. Nah. Oke.
atau siapa. Nah ya. Nah untuk editing Bapak Ibu, untuk saat ini proses pengupdateannya itu masih kami yang kendalikan ya. Makanya kemarin kalau Dinas Pendidikan ada yang proses pelantikan Bu. Ini karena kebetulan memang kita tanam data kepegawaian ini berdasarkan data yang kami publish per Desember. Jadi otomatis yang pindah masuk di Januari itu sampai sekarang itu kita mesti tambahkan dulu secara manual. Nanti untuk tahap berikutnya kita berupaya melakukan integrasi ke sistem database BKN pusat, tapi itu juga melalui proses perizinan kita izin. Yang jelas hadirku ini kita sudah membuka untuk jalur integrasi supaya posisi Bapak Ibu, misalnya kalau di SHPK, misalnya dalam usulan kepangkatan itu sudah terjadi kenaikan pangkat atau ada perubahan jabatan, kita nanti tinggal satu kali input dan secara otomatis bisa masuk ke dalam absen hadirku. Dan memang selama ini ya kita masih tanamkan saja modelnya seperti masih manual Bu. Yang jelas ini nanti kita akan kembangkan untuk integrasi ke sistem SAPK atau yang database BKN. Nah contohnya sama dengan posisi yang Bapak punya ya. Jadi itu kan integrasi ke SAPK. Nah demikian juga hadirnya kita upayakan nanti kalau sudah berjalan normal ini kita coba melakukan proses integrasi. Karena memang itu prosedurnya mungkin harus ada surat dulu untuk minta izin mengambil sebagian data profil untuk khusus untuk ASN pemerintah Kota Palu. Baik Bapak Ibu, nah di sini nanti akan ditampilkan, nanti di scroll ke atas ya. Jadi data-data seputar data personal Bapak Ibu nanti akan ditampilkan di sini. Ini punya Pak Fuad ini. Siapa? Oh, oke. Oke lah. Jadi ini ada contoh ya data pribadi yang bersangkutan. Dan nanti secara satu persatu untuk sebab kepegawaian nanti bisa dilihat satu persatu. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk Dinas Pendidikan terkait dengan rencana untuk pengelolaan pemberlakuan pemotongan di hadirku ini, mohon nanti khusus nominal TPP itu nanti minta tolong ditambahkan dia secepatnya supaya kita juga nanti bisa melihat proses sistem bekerja di dalam hal realisasi setelah Bapak Ibu melakukan presensi, kemudian nominalnya itu sudah masuk, kita akan lihat monitornya selama minggu per minggu seperti apa. Ini nanti akan jadi laporan kami untuk pertimbangan pimpinan sekiranya nanti kalau pemotongannya ini nanti sudah dijadikan dasar untuk pembayaran khusus mengenai disiplin dulu. Nah, jadi minta tolong nanti Bu, nanti mulai di input nominalnya ya, gimana ya, boleh Bu, supaya nanti di monitornya sudah bisa kelihatan. Tapi tidak usah takut dulu, kita ingin lihat seperti apa modelnya ya. Kemudian setelah itu mungkin kita tolong Bu untuk bagian kepengelolaan untuk menginput nilai nominal TPP berdasarkan yang dilaksanakan selama ini. Jadi nominalnya itu yang 100%, bukan yang dipotongnya, tapi yang posisi yang nol potongan, yang full ya. Nah, kita lanjut saja untuk melihat siapa-siapa, karena inilah yang menjadi banyak ditunggu-tunggu teman-teman ASN terkait dengan penggunaan aplikasi. Nah,
akan kelihatan di akun yang diberikan akses kepada subbagian kepegawaian itu siapa saja pegawai yang melakukan presensi atau siapa saja pegawai yang memiliki kendala hingga pada saat waktu presensi tadi itu tidak bisa melakukan presensi secara normal. Nah, jadi fitur kendala seperti yang dijelaskan di depan tadi bahwa ketika tidak dimungkinkan WFO, kemudian juga tidak dalam posisi menjalankan tugas dinas atau kedinasan, maka silahkan nanti dilaporkan di fitur kendala. Nah, ini kita ambil contoh salah satu teman kami, Ibu Norma, ini Bu Norma Rianti. Rupanya Bapak Ibu, Ibu Norma pada tanggal 28, nah ini, tanggal 28. Nah, pada tanggal 28 jam 8 pas. Nah, jadi ada kendala di mana karena mungkin sifatnya buru-buru hingga padahal pada saat itu yang bersangkutan sudah sampai di jam presensi pagi. Nah, jadi dia melaporkan tadi pada saat itu, ini dilaporkannya setelah pulang dari kegiatan melayat. Nah, ini nanti pulang kembali di kantor baru dia laporkan kendalanya. Jadi keterangannya, posisinya dia check-in titunya adalah check-in pagi. Karena jam 8 itu masuk di jam yang ditentukan pada saat check-in pagi. Jam 8, jam 7 sampai jam 8. Nah, artinya Bapak Ibu, kita ambil sampel saja. Kalau beliau melaporkan kendalanya pada jam 8 ini, berarti ada satu yang tertinggal, yaitu apel masuknya atau masuk apelnya, ya. Jadi jam 7 tadi itu kalau kita adakan approval, ini sudah kena pemotongan 2%. Nah, jadi nanti kalau melaporkan kendala, tolong nanti diingat, karena di waktu pagi itu ada dua kondisi, misalnya jam 7 sampai jam 7.30 itu apel. Jadi di luar dari situ itu sudah kena 2% dari pemotongan tidak masuk apel, tidak apel pagi seperti itu. Jadi karena jam 8 nanti kalau melalui proses profile nanti akan masuk ke jam di mana posisinya potongan 2%, tetapi jam masuknya pagi normal, 0 potongan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian beliau melaporkan check-in tipenya yaitu pada check-in pagi. Nah, ini work from home. Jadi dia taruh alasan apa ini? Nanti diisi saja. Jadi kalau di luar kantor itu posisi work from home. Kemudian alamatnya, ini alamatnya tempat kedukaan, tujuan karena alasannya melayat ada yang meninggal teman istrinya. Nah, posisi rumah duka di Layana Indah. Nah, kegiatannya ya ini melayat ya. Jadi posisinya di sana. Oke, lanjut. Itu saja ya. Yang approvalnya ada? Ya. Oh ya. Oke, jadi ini adalah laporan kendalanya, Bapak Ibu. Yang kita pakai fitur kendala akan masuk, nanti akan dimonitoring oleh sub bagian kepegawaian. Jadi sudah mulai kegiatan betul nih, Ibu Mas Nuni nanti pagi-pagi memantau saja. Nah, ini tidak bisa diedit di sana ya, jadi kita cuma bisa menampilkan, nggak ada menu view di depan, jadi hanya menampilkan. Ini bisa di-upload di generate, di download. Tersembunyi nih. Oh, sorry. Baik. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sobat kepegawaian ingin mengabadikan, nanti silakan diekspor saja. Jadi silakan diekspor kemudian diarsipkan. Nah, ini akan jadi data pendukung misalnya kalau
ada pertanggungjawaban terhadap yang bersangkutan. Jadi silakan diekspor, kemudian diabadikan. Silakan modelnya apakah pencetakan di print atau dalam bentuk digital ya, dokumen digital. Jadi ada fitur ekspor atau bisa langsung mencetak. Misalnya kemudian pimpinan menginginkan melihat siapa-siapa semua anak buah yang menemukan kendala karena tidak melakukan absen. Nanti ini bisa diperlihatkan langsung ke pimpinan. Untuk dilakukan persetujuan ya. Jadi persetujuan nanti kalau setelah sampai di pimpinan akan memberikan siapa-siapa yang direkomendasikan untuk diadakan persetujuan atau approval. Makanya statusnya Bapak Ibu bisa lihat seperti contoh paling atas. Nah, ini ada Pak Fuad ini posisi pada tanggal 16 bulan 7 pada jam 7.15. Nah, beliau ada kendala di check-in pagi. Oh, rupanya kalau dilihat siapa ini? Pak Fuad ada sip jaga di pengembangan pasar. Nah, karena tidak ada hubungannya Bu, Pak ya, pengamanan pasar dengan Pak Fuad, makanya statusnya itu tidak disetujui. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu mengajukan kendala, lalu kemudian ada persetujuan. Artinya Bapak Ibu kalau status posisi tidak disetujui, maka akan terjadi pemotongan, ya. Kecuali seperti ini contoh lagi, dia bikin ulang lagi nih Pak Fuad ini. Pada tanggal 16 check-in pagi, dari dan saya terjebak hujan. Nah, ini alasan hujan. Menunggu hujan reda. Padahal di sampingnya adalah kiosnya itu menjual jas hujan. Nah, dia menggunakan alasannya terjebak hujan, makanya tidak disetujui. Nah, ini hanya contoh kasus Bu ya, jangan ini. Jadi ini ada contoh kasus penggunaan fitur kendala. Oke. Nah, kita lanjut satu kali lagi. Ini Pak Fuad lagi nih buat ulang ini. Saya senang betul pakai fitur kendala. Pada saat check-in sore, oh ini ada kurang sehat ini, pusing, kurang sehat, pusing dengan absen hadirku, ya toh. Kemudian waktu kerja kegiatan selesai. Nah, jadi alamatnya posisi rupanya di Tinggede waktu terjadi kendala di rumah ini. Tapi pada saat sore dia pusing, kurang sehat, waktu kerja selesai kegiatannya. Jadi alasan dimungkinkan ya, maka ada persetujuan. Nah, untuk kasus ini Bapak Ibu, karena yang bersangkutan melaporkan pada jam 16.05 pada harinya enggak ada. Yang jelas jangan sampai kalau hari Jumat. Kalau dia hari Jumat, karena dia 16.30, ketika hari Jumat, maka kalau 16.30 ini sudah kena potongan PSW 1. Ya, PSW 1. Pulang sebelum waktunya. Nah, jadi karena menurut pertimbangannya pimpinan, maka beliau memberikan persetujuan untuk diproses. Nah, selanjutnya setelah ada persetujuan, secara otomatis masuk ke dalam laporan perhitungan pemotongan. Pemotongannya 0%. Harus disetujui dulu. Kalau tidak disetujui, itu maka biar walaupun yang bersangkutan melaporkan kendalanya, tapi tidak ada persetujuan pimpinan, maka yang bersangkutan tetap mengalami atau tetap diberlakukan pemotongan. Ya, oke. Jam 12.01. Oke, ini adalah contoh bagaimana prosedur kendala. Oke ya, kita lanjut. Jadi sebelum lanjut, di situ ada yang tanda merah. Tanda merah Pak. Ini tanda merahnya di atas. Nah, itu menunjukkan
Untuk pegawai BASN atau pegawai negerinya BKPSDMB ada 19 orang yang mengajukan kendala. Jadi 19 orang nanti cepat diajukan kepada pimpinan untuk memberikan rekomendasi ke kami supaya secepatnya juga kita adakan penolakan atau persetujuan atas dasar rekomendasi kepala dinas. Jadi bagi yang disetujui alhamdulillah posisinya kembali normal, tapi yang kalau tidak disetujui harus tetap bersabar, ya kan? Oke, kita lanjut saja. Untuk lanjut memperlihatkan sebab kepegawaian akan diperlihatkan peta posisi pegawai, ya, di mana mereka itu melakukan absensi. Oke, nah ini kita tampilkan ya. Misalnya contoh, pada jam 12.47 seorang pegawai bernama inisial M ada di Jalan Balai Kota Selatan, Tanamudindi, posisi WFO. Oh, rupanya posisi di kantor. Nah, ini akan kita mengecek ya. Orang teman-teman ASN yang melakukan tugas dinas misalnya di luar lokasi, di sini akan menampilkan posisi misalnya melakukan absensi. Misalnya ternyata tugas dinasnya tahu-tahu melakukan absensi di rumah, tapi dalam posisi tugas dinas. Nah, ternyata lokasinya menunjukkan posisinya ada di Pasar Masomba. Nah, seperti itu. Jadi seperti inilah jalan kerjanya aplikasi Hadirku untuk melihat posisi-posisi ASN kita di mana posisinya pada saat melakukan presensi, baik itu terutama yang terkait tugas dinas dengan kendala, ya. Oke. Nah, ini petanya posisi pegawai. Kemudian untuk log presensi ini prinsipnya sama dengan log aktivitas yang ada di menu awal tadi. Di sini akan memperlihatkan Bapak Ibu semua pegawai hasil apa ya posisi petanya ini secara teks. Kalau tadi secara gambar masuk ke dalam peta lokasi dunia, ya. Nah, ini akan memberikan informasi ke sebuah kepegawaian posisi lab dan langnya, ya. Nah, seperti inilah penggambarannya, mulai moodnya, kemudian jamnya tanggal berapa, kemudian posisi alamat sesuai dengan hasil pencarian lokasi itu secara otomatis itu akan menunjukkan alamatnya. Nah, ini juga untuk saat ini hak akses hanya sampai bisa melihat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, itu tidak ada lagi pengaruhnya dengan sebab kepegawaian. Misalnya ada perbaikan, tolong dong dirubah, saya punya status, misalnya itu tidak dimungkinkan, ya. Jadi ini kapasitasnya bahwa sebab kepegawaian nanti tinggal cuma bisa melihat atau bisa melakukan pengarsipan dengan mengekspor, diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban nanti kalau misalnya ada pemeriksaan misalnya, atau kita dalam posisi pengawasan monitoring, misalnya ada yang aneh-aneh yang nanti dimungkinkan nanti pertama kaitannya mungkin dengan inspektorat atau BPK, ya, terkait dengan mungkin temuan-temuan pelanggaran kedisiplinan. Oke, Bapak Ibu, untuk log presensi sudah, ya. Nanti prinsipnya kalau hari-hari sudah dibuka ini akan paham dengan sendirinya. Nah, kemudian laporan. Nah, ini mungkin laporan bulanan, Bapak Ibu tidak usah lagi capek-capek melakukan rekap menggunakan hitung-hitung pakai mistar atau hitung-hitung pakai kalkulator. Jadi Bapak Ibu di sebuah kepegawaian tinggal mencetak saja Januari kah atau bulan berapa kah atau sekedar kebutuhan untuk pengarsipan di kantor. Tapi selama dalam aplikasi digunakan bahwa riwayat kehadiran Bapak Ibu semua aparatur sipil negara se-Indonesia ini sudah memang berlaku, sudah diberlakukan, itu akan terekam. Jadi suatu ketika misalnya ada
pemeriksaan mungkin berdasarkan temuan diminta rekap laporan bilangan kehadirannya, ya kita tinggal menyiapkan. Jadi tidak usah lagi lembur-lemburan, kita tinggal pilih, kemudian kita tinggal ekspor dan tinggal store. Jadi paling tidak Bapak Ibu ada kemudahan yang kita berikan untuk pengelola kepegawaian terkait dengan disiplin. Nah, jadi setelah dilakukan apa tadi ekspor atau generate, seperti inilah nanti perhitungannya. Contoh ya, kayak paling atas itu, ini bos, coba bos ini karena selama ini ada, ini rupanya terdeteksi laporannya tidak masuk kantor ya, kemudian tidak apel, nah itu nanti akan terhitung di sini. Kenapa masih huruf-huruf ini? Mungkin ada yang bertanya. Ya karena memang nominalnya ini belum terinput. Nanti kalau sudah ada terinput, sudah ada dia punya dolarnya di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti cukup Bapak Ibu mengarsipkan. Jadi karena terkait dengan dolar ini kadang rawan, kadang salah hitung, sudah jadi masalah ya. Jadi kita tinggal menyiapkan ini untuk kepegawaiannya itu tinggal mencetak untuk pengarsipan. Seperti itu kira-kira ya laporannya. Jadi kenapa awal di Agustus ini kita sudah harus memplot nominal untuk melihat seperti apa nanti tampilannya. Nah, nanti di akhir bulan itu akan kita laporkan ke pimpinan bahwa hasil dari hadirku ini akan membuat sebuah laporan terkait dengan berhubungan dengan kehadiran pegawai dan jumlah yang harus didapatkan atas kegiatannya melakukan presensi. Dari satu unsur yaitu unsur disiplin, itu kita bisa akomodir di sini. Nah, nanti kalau untuk pengisian antara misalnya jam pagi dengan siang, itu nanti akan berhitung persoalan produktivitas. Nah, jadi hadirku ini sudah memiliki teman yang bisa nanti disandingkan yaitu kinerja. Nah, itu masih duduk-duduk manis. Jadi kita ingin melihat dulu bagaimana posisi penerapan hadirku ini di satu bulan di Agustus ini. Kalau sudah mulai lancar, nanti kita akan melihat bagaimana hadirku melakukan perhitungan betul terkait dengan kedisiplinan, ya, unsur disiplin yang 40%-nya. Jadi barangkali begini saja ya, nanti setelah akunnya nanti dibagikan ke ini akan dengan sendirinya kasubag kepegawaian ya tinggal lihat-lihat, monitoring, cetak, arsipkan, nah itu buat pencetakan laporannya per bulan ya. Nah, posisi kalau ini apa ini? Posisi jadi terkait dengan lokasi ya, GPS. Coba dilihat ada enggak temuannya, ditemukan enggak? Ada yang gunakan? Oh iya. Ini terkait dengan mungkin ada beberapa ini yang kita penggunaan GPS juga. Ini kita sampaikan rupanya ini kemarin kita uji coba dengan penggunaan GPS dan bisa dipastikan Bapak Ibu semua akan terekam dengan sempurna di aplikasi ini. Dan nah ini juga nanti perlakuannya akan beda ya.
yang menggunakan mungkin alamat palsu, tentunya juga penghasilannya juga mungkin akan mendapatkan penghasilan palsu. Seperti itu ya. Jadi kebetulan ini ada Pak Fuad di dalam ini mencoba-coba, termasuk beliau juga ini terekam menggunakan GPS. Oke, saya kira itu dulu. Bapak Ibu, itu sudah kepegawaian, demikian ya. Nanti bisa nanti dicoba ya. Mudah-mudahan nanti hari akan familiar. Jadi kegiatan hari-harinya mungkin itu kalau bisa nanti monitornya boleh per minggu. Jadi supaya tidak tertunda-tunda. Karena mekanismenya yang kita harapkan teman-teman yang menggunakan fitur kendala itu tetap akan dikontrol. Karena di sana ada proses, ada yang harus pembinaan. Karena juga tidak mungkin untuk saat ini kita langsung hilangkan ya untuk fitur kendala. Tetapi kita mohon tidak seperti semudah itu kendala itu nanti digunakan. Karena kalau kita sudah berhitung nominal, tentunya semua harus ada pertanggungjawabannya. Ketika ada kemudahan diberikan, tentu kemudahan itu dibarengi dengan kebijakan berupa pembuatan semacam pernyataan bahwa memang kendala yang saya laporkan itu betul. Nah itu juga nanti ada pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Karena fitur kendala ini ketika misalnya dilakukan approval dengan melihat kendala presensi sudah betul, ketika diadakan persetujuan atau approval berdasarkan rekomendasi kepala dinas, maka datanya itu akan terkirim sama dengan Bapak Ibu di posisi UFO. Jadi kalau waktu presensinya atau presensi atau jamnya itu tepat, misalnya di posisi katakanlah di pagi hari, maka akan terkirim secara otomatis dan posisinya akan masuk di dalam laporan bahwa Bapak Ibu kembali di dalam posisi misalnya check-in pagi secara normal, artinya tanpa pemotongan. Jadi menggunakan fitur kendala itu dengan memperhatikan jamnya ya, penginputan jamnya. Perhatikan nanti kalau kendalanya pagi, kayaknya pagi yang banyak kendala ini karena di situ ada dua materi ya, tidak apel, masuk apel dan tidak masuk pagi atau terlambat masuk pagi. Jadi perhatikan nanti jam-jamnya kalau ingin menuntut kendala. Kemudian gunakanlah kendala ini serasional mungkin atau sebijak mungkin yang tentunya bisa menjadi pertimbangan yang bisa disetujui ya dan bisa dianalisa itu secara rasional, bisa dipertanggungjawabkan karena dia tanpa melalui proses presensi. Nah, seperti itu. Mari kita sama-sama untuk bijak menggunakan fitur kendala ini. Karena jangan sampai kalau secara umum fitur kendala ini sebagai pengalihan misalnya, nah takutnya nanti akan ada keputusan fitur kendala ini akan dihapus kan gitu ya. Bapak Ibu nanti kembali ke ini tadi ya. Jadi persoalan 6 hari kerja dengan 5 hari kerja nanti mungkin kita akan cari anunya dulu solusinya. Karena ketika kita paksakan masuk ini akan mempengaruhi perhitungan yang 5 hari kerja. Jadi kita tunding dulu ya untuk kasus itu. Nanti menjadi referensi saja dulu. Selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana detail perhitungannya. Mudah-mudahan kita dapat titik temunya dan bisa kita upayakan untuk libatkan masuk ke dalam aplikasi Adirko. Nah, sampai di sini mungkin masih yang ada unek-unek atau saya baca dulu ada beberapa. Ini beda dengan akun Hadirku. Apa khusus download lagi? Yang mana ini ya? Mesti dari izin apa ini? Kota. Yang mana itu Bu? Oh, yang mana ya? Atau preferensi kota web. Oh, ini khusus pengguna iPhone. Hadirku. Oh, sudah dijawab ya. Jadi untuk iPhone. iPhone ini saya tambah sedikit. Jadi kita korek-korek informasi rupanya ada juga
dari sistem security iOS itu memberlakukan ketika misalnya aplikasi masuk ke mereka itu ada referensinya bahwa setiap kita melakukan download itu kita setiap pegawai harus bayar. Jadi sangat susah ya urusannya. Oke, oleh karena itu kita ambil dengan menggunakan link karena sama saja posisinya laporannya nanti akan sama. Kalau yang pakai Android ya itu memang proses perizinannya itu lebih mudah. Nanti sekali seumur hidup, dan proses misalnya kalau kita lakukan perbaikan atau itu bisa secepatnya itu 1 kali paling lama itu kemarin kita ada hari Jumat ada maintenance itu sekian jam itu sudah pulih kembali, dan itu hanya terjadi 1 kali ya. Oke. Jadi ada mungkin yang secara ini masih bisa sebelum mungkin kita akhiri pertemuan dulu, dan mungkin kita buka mungkin sedikit yang masih ingin bertanya barangkali Pak Fuad bisa Ya, 1 kali. ya silakan mungkin Bapak Ibu kita buka satu pertanyaan terakhir. Mungkin kalau yang saya sampaikan tadi ada Ibu Mas Noni, itu kalau untuk yang di Android ada tadi tuh hadirku dashboard yang user. Ini untuk saya copy ke bawah nanti chatnya. Kalau untuk yang akun Kasubag Kepegawaian, mungkin Ibu Mas Noni sudah dapat. Itu yang tadi dilihat di links, di share screen tadi penyampaian. Tapi bisa juga kami sampaikan di bawah nanti sebentar. Kalau ini yang user, salah. Bukan.